Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang salih, insyaallah hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik kelas 2, tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman pada pembelajaran 3 dan 4. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama kosakata tentang keragaman benda, yang kedua menyebutkan tentang keragaman benda, dan yang terakhir menyelesaikan perkalian. Nah anak-anak, simaklah teks bacaan berikut ini halaman 67 buku tema 2, 3 serangkai. Ana mengundang teman-temannya ke rumahnya. Dia ingin mengajak mereka makan dan minum bersama di kebun. Titus dan teman-temannya pergi ke rumah Ana dengan antusias. Mereka tiba di sana dan mengucapkan salam. Ibu Ana menjawab salam dan membukakan pintu rumah. Ana mengajak teman-temannya ke kebun. Di sana dia dan teman-temannya memetik buah yang ada. Ada jeruk, pepaya, dan duku. Buah-buahan itu akan dimakan atau dibuat jus. Wayan dan Rasti mengupas buah-buahan. Togar menyiapkan bahan untuk membuat jus seperti es batu dan susu. Ana menyediakan alat-alat seperti gelas, piring, dan blender. Ahmad membuat air teh hangat bagi teman-temannya. Titus membantu menyiapkan air dan sabun untuk mencuci peralatan. Semua saling membantu dan bergembira. Apa yang dilakukan Titus dan teman-teman di rumah Ana? Kira-kira apa ya anak-anak? Titus dan teman-teman diundang oleh Ana untuk makan bersama di kebun. Nah, yang kedua, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan untuk acara tersebut? Nah, adapun alat yang digunakan oleh Ana dan temannya adalah ada gelas, piring, dan blender. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu ada es batu, buah-buahan, dan susu. Nah, yang ketiga, dari benda-benda yang tercantum dalam bacaan, manakah yang termasuk benda padat? Dari teks bacaan tadi, yang termasuk benda padat yaitu jeruk, pepaya, dan duku merupakan benda padat. Akan tetapi jika dibuat jus akan berubah menjadi benda cair. Nah, selanjutnya ada gelas, piring, dan blender. Yang keempat, benda manakah yang termasuk benda cair anak-anak? Nah, anak-anak, pada teks bacaan tadi yang termasuk benda cair yaitu jus buah-buahan, air, susu, dan air teh. Es batu merupakan benda padat. Akan tetapi jika dicairkan akan berubah menjadi benda cair. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka bekerja dengan cara membagi tugas dan saling membantu. Wayan dan Rasti mengupas buah-buahan, Togar menyiapkan bahan untuk membuat jus seperti es batu dan susu. Ana menyediakan alat-alat seperti gelas, piring, dan blender. Ahmad membuat air teh hangat bagi teman-temannya. Titus membantu menyiapkan air dan sabun untuk mencuci peralatan. Simaklah bacaan berikut ini halaman 68 buku tema 2 3 serangkai.
Benda cair merupakan benda yang memiliki sifat yang rumit. Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom. Begitu juga air yang berada di dalam gelas dan botol. Nah, anak-anak, ketika kita menuangkan air ke gelas, maka air yang ada di dalam gelas tersebut akan berbentuk seperti gelas. Begitu pula dengan air yang ada di dalam botol akan berbentuk seperti botol. Nah, yang kedua, semua benda cair selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contohnya air terjun. Yang ketiga, benda cair memiliki kemampuan untuk meresap melalui pori-pori yang dinamakan daya kapilaritas. Yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Nah, yang terakhir, benda cair memiliki volume yang tetap, artinya tidak berubah-ubah ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menemukan arti atau makna dari kata-kata atau kosakata berikut. Yang pertama, arti dari kata rumit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sulit, pelik, sukar, susah. Contoh kalimatnya yaitu benda cair merupakan benda yang memiliki sifat yang rumit. Selanjutnya, gravitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kekuatan tarik bumi, proses gaya tarik bumi, gaya berat suatu benda. Contoh kalimatnya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, selanjutnya, kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah sempit. Contoh kalimatnya, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor disebut kapilaritas. Nah, selanjutnya pori-pori. Pori-pori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu lubang pada kulit atau rongga kecil-kecil pada benda padat. Contoh kalimatnya, meresapnya air yang tergenang melalui pori-pori tanah. Nah, yang terakhir, arti atau makna dari kata volume. Volume menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu isi atau besarnya benda dalam ruang. Tingkat kenyaringan atau kekuatan tentang bunyi, suara, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, benda cair memiliki volume yang tetap. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat benda gas. Benda gas merupakan benda yang tidak terlihat akan tetapi dapat dirasakan. Contohnya, udara atau angin. Sifat-sifat benda gas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Contohnya, semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas seperti ruang kelas, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi dengan benda gas. Yang kedua, menekan ke segala arah. Benda gas tidak hanya menekan ke satu arah, akan tetapi mampu menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup sebuah balon atau kantong plastik, maka balon atau kantong plastik tersebut akan mengembang ke semua arah karena tertekan oleh gas yang ditiupkan ke dalam balon. Yang ketiga, bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempat. Contohnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk seperti balon. Dan yang terakhir, volume berubah-ubah. Amati benda-benda berikut. Beri tanda centang atau checklist pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nah, gambar pertama, apakah mengandung gas anak-anak? Jadi pada gambar pertama, dalam segelas teh hangat ada terkandung gas yaitu pada asapnya. Nah, yang kedua, gelas berisi es batu. Benda ini tidak mengandung gas ya anak-anak. Nah, yang ketiga, api unggun. Pada benda ini terkandung gas yaitu pada asapnya. Nah, yang keempat, toples berisi kue. Benda ini merupakan benda padat, bukan benda gas ya anak-anak. Nah, selanjutnya, balon juga mengandung gas, begitu pula dengan tabung oksigen. Oksigen merupakan benda gas. Nah, selanjutnya, pohon kelapa. Pohon kelapa bukan benda gas ya anak-anak. Nah, gambar yang terakhir yaitu pelampung. Di dalam pelampung terdapat atau terkandung gas.
Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian halaman 76 buku tematik 3 serangkai tema 2. Mari kita perhatikan tabel perkalian berikut ini. Jika kita ingin mengalihkan angka 5 dengan 6, bagaimana caranya anak-anak? Lihatlah angka 5 di kolom paling kiri dan tarik garis lurus ke kanan. Kemudian lihatlah angka 6 di baris teratas dan tarik garis lurus ke bawah. Kalian akan menemukan angka 30 pada persilangan kedua garis tersebut. Nah, yang selanjutnya, jika kita ingin mengalihkan angka 2 dengan 8, bagaimana caranya anak-anak? Yang pertama, lihatlah angka 2 di kolom paling kiri dan tarik garis lurus ke kanan. Kemudian, lihatlah angka 8 di baris teratas dan tarik garis lurus ke bawah. Kalian akan menemukan angka 16 pada persilangan kedua garis tersebut. Nah, anak-anak, contoh selanjutnya yaitu di halaman 78 nomor 1. Nah, di sini ada perkalian 2 di nomor 1. Nah, di sini 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, angka yang di sini yang selanjutnya kosong. Nah, kita isi dengan nomor 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi di sini ini merupakan perkalian 2 atau kelipatan 2 ya anak-anak. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.